Oke, jadi hari ini aku mau bikin video untuk ngajarin tentang factorization using graph paper ya. Jadi ini sebenarnya adalah versi kebalikan dari multiplication with graph paper. Nah, jadi sebelum masuk ke sini, itu anak harus sudah sering melakukan multiplication with graph paper dulu. Jadi penting banget untuk anak tuh bisa tahu perkalian dalam bentuk array. Array itu bentuk persegi panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 kali 5 itu adalah 3 ke samping, 5 ke bawah gitu ya. Jadi seperti luas bangun datar persegi panjang. Nah, kalau kita bicara faktorisasi itu kan biasanya kita pakai pohon faktor ya. Jadi misalnya kita ada angka 72 gitu ya. Nah, 72 ini terus kemudian kita nanti tarik garis ke sini terus dibagi 2 misalnya. Terus ini jadi 36, terus ini jadi berapa. Sebenarnya ini sama kayak gitu, tapi kita itu memberikan visualisasi dengan graph paper. So we're going to show how the process is done ya. Jadi pertama kita akan minta anaknya untuk bikin dulu 72 di graph paper. So terserah anaknya mau bikinnya kayak gimana. Jadi anaknya nanti bisa kayak oke, aku mau bikin 8 kali 9 atau 9 kali 8 atau bisa juga ntar dia bikinnya 12 kali 6 gitu juga bisa, terserah. Oke. Anggaplah dia bikin 8 kali 9. Oke, so make 72 on the graph paper. Oke, Mami, I'm going to make 8 times 9. Jadi dia akan bikin 8 kali 9 kurang lebih seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. So sampai di sini. And then 8 times 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai di sini. Ya, jadi ini adalah visualisasi dari 8 kali 9. So this is 8 times 9. Oke, nah. Jadi ini adalah 72. Kalau dihitung semua jumlah kotak yang ada di dalam persegi panjang ini adalah 72. Oke, nah, terus nah sekarang yang akan dilakukan berikutnya adalah kita akan ngajakin anak untuk memfaktorkan itu membagi. Jadi kita bagi menjadi, terserah mau jadi berapa bagian. Misalnya dia bilang, oke Mami, aku mau bagi 2. So, how do you split this into 2? Nah, dia akan ambil dari sisi yang 8, dibagi 2 dari sini, 1, 2, 3, 4, nah dipotong di sini. Ya, nah ini bisa aja anaknya intuitively gitu ya, dia motongnya. Kalau dia mau potong di sini boleh nggak? Ya boleh aja, tapi ini kan 9. Cuman jadi dia akan potongnya di tengah. Nah, ini nggak boleh, karena nanti akan jadi ada komanya atau desimalnya, gitu ya. Nah, jadi kita mau cari sisi yang bisa dibagi rata. Nah, apa yang terjadi di sini? Sebenarnya di sini kita udah ada multiplicand and multiplier. Kalau perkalian itu kan ada angkanya, terus kemudian berapa kali angka tersebut, gitu. Jadi ini kelompoknya, terus berapa kali ada kelompok tersebut. Nah, itu menjadi perkalian. Nah, ini berarti ada 2 kali. So 2 is the multiplier. 2 times. Nah, 1 kalinya itu berapa? So what is this area? Ini adalah 36. Ya, mau dihitung satu-satu ya boleh, tapi harusnya anaknya udah tahu kalau ini 4 dikali 9 itu adalah 36. Oke. Nah, terus dari 36 ini, let's say we want to make it smaller. Kita mau bagi lagi. How can we do this? Kita bisa bagi lagi apa enggak? Gitu kan. So, let's say anaknya bilang, oke, aku mau bagi 3, Mami, gitu kan. So, gimana cara bagi 3-nya di sini? Nah, karena ini 4, sedangkan ini 9, jadi dia akan bagi dari sini. 1, 2, 3, potong. 1, 2, 3, potong. Oke, jadi kita punya 3 bagian yang sama. Ya, 3 bagian yang sama, that's our multiplier, 3. Nah, masing-masing bagiannya ini berapa? Masing-masing bagiannya adalah 12. Kita tahu dari mana? 4 dikali 3. Oke, nah sampai di sini sebenarnya kalau misalnya anak mau ngewarnain juga boleh ya. So, let's say, tadi yang pertama nih 36 kan? So, you can show it here, nih 36, atau pakai pensil warna juga boleh. Gitu. Nah, terus 36-nya ini dibagi menjadi 12 kan? Nah, 12 itu adalah segini. Oke, nah sekarang dari 12 ini mau dibagi lagi. Can you make it even smaller? Bisa dibikin lebih kecil lagi nggak? So, let's say anaknya bilang, oke bisa Mami, aku mau bagi jadi 2 lagi. So, split it into 2 here. Nah, masing-masing dapatnya berapa? 6. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa diwarnai lagi dengan warna yang berbeda. Untuk menunjukkan. Nah, yang ini berarti kan ada 2 ya, 2 kali 6. Apakah masih bisa dikecilin lagi? Bisa Mami? Oke, aku mau bagi 3. So, dia mau bagi 3. Jadi masing-masing akan isinya 2. Berarti dibagi 3 kan kayak gini ya. Dan masing-masingnya itu 2. Nah, ini bisa kita tandain lagi seperti ini. So, this is the smallest part. Nih, jadi bagian yang terkecilnya tuh ini. Gitu ya. Nah, jadi dari sini terus kemudian nanti kita bisa ajakin anak untuk menuliskan. Oh, berarti factorsnya adalah ini. Ya, 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2.
Atau cara penulisannya kalau udah diajarin, kalau kita mau untuk ngajarin pangkat, berarti kita bisa bilang kalau 2-nya ada 3, kita tulisnya begini, 2 pangkat 3 kali, ini 3-nya ada 2, 3 pangkat 2 sama dengan 72. So what does that mean gitu kan? Jadi kalau misalnya perlu, ini kita bisa runutin ulang. Kita startnya dari sini nih, we start with a 2, and then we times 3. Kalau di times 3 jadinya gimana? Tuh, jadi segini gedenya. Nah ini, segede gini, ini kan, ada 2, ini sama ini. So it becomes this big. Nah segini, kalau ada 3, jadinya segini. Dan segini kalau ada 2 jadinya 72. So it becomes like this. Nah bisa juga nanti kita challenge anaknya, oke bisa nggak kamu bikin lagi 72 tapi startnya jangan kayak gini. We start with the other type of multiplication ya. So let's say dia terus kemudian oke kita coba lagi 72 tapi pakai angkanya yang lain. Ya dia bikin misalnya 6 kali 12. Tunggu, ini gimana caranya bentar. Can we do 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh pas, ini 12. Ini berarti kesini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sama nggak? 72 juga? Sama. Ini juga 72. Tapi karena faktornya beda, atau perkaliannya beda, bentuknya jadi beda sama ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita hitung jumlah ininya, maka akan sama 72. Oke. Nah sekarang dari 72 ini dia mau bagi lagi, gimana cara baginya? Itu terserah dia. Oke, so let's say dia bilang aku mau bagi 4. Boleh, bagi 4. Nah dia mau bagi 4 di mana? Bagi 4 ke sini atau bagi 4 ke sini? Kita coba lihat aja. Oke, aku mau bagi 4 yang dari sini Mami. Oke, how do you do that? Karena ini ada 12, berarti kalau dibagi 4 itu nanti adalah 3. Jadi dia mau baginya ke sini 3, sini 3, sini 3, and then you get the same thing. So here you have 4, ya kan? Kita tulis sini. Masing-masing bagiannya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 3, 4 kali 18. Kayak gini, ya. So this is your first part. Tuh. Nah sekarang dari 18 ini bisa nggak dibikin lebih kecil lagi? Can you make it smaller? Ya dari 18. 18 aku mau bikin lebih kecil jadi let's say dibagi 2. Bagi 2 sama dia. 2, ini 9. Oke, nah ini berarti ada 2 sama 9 dari sini ya, kita bagi 2. Oke, there you have it. Kita ada ini, another thing that is smaller. Oke, nah jadi di sini kita ada gimana caranya? Terus 9-nya masih bisa dikecilin lagi nggak? Can we make it smaller? What can we do to split this into a smaller piece? Oh bisa, kita bagi 3 Mami gitu kan. So let's say you want to split this into 3 gini. Oke, jadi the smallest part will be this. Gitu ya. Jadi smallest partnya 3 dikali 3 itu segini. Kalau ada 2 jadinya segini, dan dia ada 4 segini gitu. Oke ya. Nah, jadi sampai di sini ini sebenarnya pemfaktorannya atau factorizationnya itu udah selesai gitu. Nah ini udah sampai di sini tuh pemfaktorannya udah selesai. Kita bisa bilang 4 kali 2 kali 3 kali 3 gitu, itu sama dengan 72. Nah tapi kalau misalkan kita mau ngajarin tentang prime factors, so we want to go to prime factors, faktor prima. Jadi ini kan gak boleh ada angka 4 ya berarti ya. So how do we do this? Nah kita bisa bilang bahwa 4 ini juga masih bisa kita sederhanakan. So 4 as a multiplier is actually berapa? 2 times 2 ya kan? Jadi di sini kan ada 4. Nah, 4 itu kan sebenarnya 2 dikali 2. So, this is 2. Ya, segini nih, 2 times 2. Gitu. Ini 2 dikali 2 dikali 18. So, this is what we're actually doing. 2 dikali 2 dikali 18 ya. Nah, 2 times 2 times 18 equals 72. So, we can make the factors of 72 consisting of just numbers 2, 2, 2, and then 3, and then 3. Oke, nah ini berarti kita bisa ajarin cara tulisnya adalah 2 pangkat 3 ya. Kalau ada 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Oke, soal pangkat-pangkatan ini nanti kita lanjutin lagi di lesson yang powers. Nanti kita bisa pakai graph paper juga untuk menunjukkan sebenarnya eksponen itu seperti apa sih berkembangnya gitu ya. Nah, tapi in a way dengan graph paper ini kita bisa menunjukkan sebenarnya apa yang terjadi ketika kita memfaktorkan sebuah angka. So you can see it from here.
gitu ya, prosesnya seperti apa. Dari 3, kalau ada 3 tuh berarti jadi segini gedenya. Segini gedenya kalau ada 2 berarti dia jadi segini gedenya. Ini ya, segini gedenya kalau ada 2 lagi berarti jadi segini. Nah, kalau dia dikali 2 berarti dia jadi sebesar ini. Gitu ya. So this is what's going on here. Nah, mau dia bentuknya begini, mau dia bentuknya begini gitu ya. Ini yang tadi yang ini. Nah, mau dia bentuknya kayak gini, mau dia bentuknya kayak gini, itu sama gitu ya, sama-sama 72. Okay, so and you can get the same result if you're doing prime factorization. Oke, gitu aja, silahkan dicoba.